Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan juga helikopter milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim bahwa serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tidak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar-besaran terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan juga lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloch yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloch. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok teroris ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam pemukiman dan juga menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Pemirsa, Israel kembali menyerang jalur Gaza. Palestina menargetkan kota Gaza dan Khan Yunis. Akibat serangan tersebut sedikitnya 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Yunis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Yunis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023. Pemirsa, 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati, Gaza pada Rabu waktu setempat.
Bagi rakyat Gaza, mereka tersiksa dan menilai tidak pernah ada gencatan senjata. Serangan kembali terjadi di kamp pengungsi Al-Shati Gaza Rabu waktu setempat. Video memperlihatkan orang-orang yang berlarian di jalanan dan dipenuhi asap, sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan. ما فيش وين وقف اطلاق النار ما فيش انه وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزه في قصف في نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزه ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهره واسرائيل بعثت توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC, mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in DC, not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Pemirsa, meskipun ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Mayor of New York thinking you may get arrested if you go to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, there's just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean... Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity.
Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.